Mau fokus ibadah di kota Rasulullah, tapi kepikiran mau beli kurma? Kami ada solusinya. Saik Kurma. Kurma kami antar, ibadah Anda lancar. Kami menyediakan kurma berkualitas dengan harga yang ekonomis. Dan insya Allah akan kami antarkan sampai tempat Anda di kota Rasulullah. Kami juga tersedia bagi reseller dan pembelian di tanah air. Mau tahu info lebih lengkap? Hubungi kami di WhatsApp dan Instagram. Saik Kurma. Kurma kami antar, ibadah Anda lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sobat Saik dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi sama Ane di Saik Darajah YouTube channel. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, lancar urusannya, dimudahkan, dan ya selalu sehat lah. Apalagi di musim yang sedang banyak cobaan dari Allah ini kan, termasuk diantaranya adalah wabah corona seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini Ana mau cerita sedikit karena memang kebijakan tahun lalu itu, tahun-tahun sebelumnya biasanya kita mahasiswa itu boleh pulang ke rumah sebelum Ramadan. Jadi biasanya sih Ana pulang sepekan atau ya sepekan lah kurang lebih sebelum Ramadan itu sudah di rumah, karena memang kita UAS-nya itu atau ujian akhir semester itu di bulan Sya'ban biasanya seperti itu. Tapi karena tahun ini ada kebijakan baru dari kampus, sebenarnya kebijakan yang pertamanya itu adalah mengundurkan ujian sampai Syawal. Jadi kita Syawal baru ujian, setelah itu baru boleh pulang. Tapi kemudian ada kebijakan baru langsung dari Raja Salman untuk memajukan ujian. Jadi yang sebelumnya ketika Syawal akhirnya dimajukan sebelum Syawal atau ketika Ramadan. Jadi kita sekarang ujiannya tanggal 3 Ramadan. Gitu teman-teman. Ujian akhir semesternya tanggal 3 Ramadan. Tapi ya sebenarnya sama aja ya, dimundur-mundurin juga kan. Yang sebelumnya bulan Sya'ban, kemudian dimundur jadi Syawal, dimajuin lagi jadi Ramadan, tapi kan tetap aja Ramadan setelah Sya'ban. Jadi ya ujung-ujungnya tetap dimundurin gitu teman-teman. Oh ya, sebelumnya Ana mau mengatakan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah menerima semua amal baik kita, mengampunkan segala amal buruk kita, kemudian juga membimbing kita dimanapun dan kapanpun kita berada, kemudian juga membimbing kita dalam memperbaiki diri di bulan yang suci ini. Seperti itu teman-teman. Oh ya, Ana mohon maaf ini Ana nggak bisa terlalu ngomongnya kenceng-kenceng karena ini juga lagi di dalam kamar, teman-teman banyak yang lagi istirahat seperti itu, jadi Ana nggak bisa ngomong kenceng-kenceng. Oke teman-teman, di sini mungkin Ana mau cerita sedikit tentang gimana sih keadaan berpuasa di kampus di Madinah. Apalagi sekarang kan kita dalam keadaan menyebarnya wabah corona seperti itu. Jadi ya seperti teman-teman tahu mungkin sebelumnya kalau di Saudi ini memang sudah lockdown atau sudah isolasi dari awal Maret, bahkan mungkin akhir-akhir Februari ketika mau masuk Maret itu sudah lockdown dan isolasi, yaitu mungkin penerbangan keluar dan masuk itu sudah ditiadakan dari pemerintah Arab Saudi, entah itu nasional atau internasional ya, mungkin internasional ketika itu ya, kemudian bertahap sampai sekarang benar-benar kita udah nggak boleh keluar lagi
dari kamar selama 24 jam gitu. Tapi kalau nggak salah ini kalau sekarang kan tanggal 3 Ramadan teman-teman ya. Kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya, Ana sih tadi baru lihat kalau ada kebijakan baru bahwa kita diperbolehkan untuk keluar rumah di selama bulan Ramadan ini. Jadi dari tanggal 3 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan selama 17 hari Raja Salman itu membolehkan masyarakatnya termasuk kita mahasiswa untuk keluar rumah. Kalau kita mungkin keluar kampus ya, seperti itu. Tapi tetap dibatasi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu teman-teman. Sebelumnya kan 24 jam nggak boleh keluar, dan bagi yang keluar kena denda 10.000 real atau mungkin setara 40 juta rupiah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah enggak, sekarang sudah diringankan lah istilahnya seperti itu. Tapi itu tidak berlaku di Makkah. Kalau di Makkah seingat Ana masih 24 jam ya berlaku seperti itu teman-teman. Kemudian gimana sih Ramadan di kampus ketika lockdown seperti ini? Ya mungkin kita kalau di Arab Saudi pertama kali Ramadannya itu atau hari 1 Ramadan 1441 Hijriah itu bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 ya. Hari Jumat tanggal 24 April 2020 Masehi. Seperti itu. Dan ya sebenarnya sih biasa aja ya, kita juga sahur, buka juga. Ya alhamdulillah insyaallah adalah makanan seperti itu. Kemudian ya kita tetap tidak bisa merasakan euforia memasuki Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Itu kemudian kita juga kalau di Saudi ini tetap tidak boleh sholat di masjid. Jadi masjid itu benar-benar ditutup kecuali untuk azan. Jadi misalkan sudah masuk waktu azan, kita sholat harus di kamar masing-masing, tapi tetap azan itu dikumandangkan dari masjid-masjid gitu, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau dua masjid suci tersebut itu memang tetap melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan qiyamul lail. Iya qiyamul lail tetap lah. Ada nggak ya? Ya pokoknya sholat tarawih tetap. Sebenarnya sebelum sholat tarawih, sholat Jumat, sholat 5 waktu itu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tetap berlaku, tetap jalan seperti itu. Tapi memang tidak terbuka secara umum seperti sebelumnya. Paling ya yang ikut mungkin DKM-nya aja atau marbot-marbotnya lah, takmir-takmirnya seperti itu teman-teman. Kemudian oh iya, jadi di kampus ini alhamdulillah meskipun lockdown, meskipun isolasi, alhamdulillah jazahumullahu khairan katsir, pemerintah itu tetap memperhatikan dan sangat memperhatikan kebutuhan warga negaranya, termasuk kita yang mungkin notabene-nya warga negara asing seperti itu. Contohnya ya kita memang dari awal kan mendapatkan beasiswa, setiap bulan dikasih uang dari kampus, dari pemerintah lah seperti itu. Dan kemudian kita membelanjakan sesuatu atau kebutuhan-kebutuhan kita dengan uang tersebut, termasuk kebutuhan pangan gitu. Apalagi ketika corona kita nggak boleh keluar, kita harus makan makanan yang sehat gitu. Tentu kita juga membutuhkan ya itu tadi bahan-bahan makanan gitu. Dan memang alhamdulillah kampus itu sudah menyediakan itu semua. Misalkan kita yang sebelumnya itu makannya ke restoran kampus, sekarang kita harus take away atau kita bawa pulang kayak gitu. Kemudian yang sebelumnya itu bakolah atau warung lah, atau mungkin bisa dikatakan toko lah ya, situ ada makanan minuman yang macam-macam lah, kebutuhan kita, sandang pangan dan papan. Itu yang sebelumnya cuma satu, dan mungkin sekarang ada 4 kali ya. Iya ada 4 bakolah atau 4 warung yang disediakan kampus untuk kebutuhan mahasiswanya seperti itu. Kemudian dan ketika ketika lockdown seperti ini, puasa dan lockdown seperti ini, alhamdulillah ada muhsinin atau donatur juga yang
ngasih makanan ke kita ketika iftar. Kalau sahur anak belum nemu ya apakah ada donatur atau enggak, tapi kalau iftar memang sudah anak rasakan ada yang ngasih, bahkan itu bisa dikatakan yang dikasih ke kita itu makanan yang bisa dikatakan enak lah, maksudnya diambilnya dari restoran yang terkenal enak sama mahasiswa gitu. Begitu teman-teman. Kemudian untuk buka itu ya, buka kita seperti biasa ya, kampus juga menyediakan makanan dari restoran kampus, tentu harus dibawa pulang makannya di kamar masing-masing. Tapi ada juga dari kita yang masak-masak seperti itu. Setelah kita masak-masak, kemudian kita ya sambil nunggu berbuka, kita terkadang ada yang murojaah, ada yang saling ngobrol gitu, cerita-cerita gitu kan. Kemudian setelah masak-masak kita nunggu ini kita buka. Kalau biasanya kan mungkin ini ya ini sih relatif ya, tapi orang-orang sih banyaknya bilang kayak gini nggak baik. Jadi kalau di kita di sini habis buka langsung makannya itu kayak makanan kaget gitu loh, langsung makan berat gitu. Sedangkan kalau di rumah kan kita diajarkan biasanya itu makan itu ketika berbuka ya tak sekedar takjil aja gitu, sekedar untuk membuka. Kemudian setelah itu maghrib jeda ke isya itu kita nggak makan biasanya. Nah setelah isya kemudian kita tarawih, kita baru makan berat. Tapi kalau di sini enggak seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya relatif sih ya, entah itu benar atau enggak. Tapi memang kalau anak sendiri jujur anak misalkan langsung makan berat langsung kaget gitu, kemudian bisa-bisa isya sama tarawihnya itu ngantuk kayak gitu teman-teman. Kemudian setelah makan kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ya tadarus. Mungkin di antara mahasiswa pastilah ya, di antara mahasiswa itu ada yang target mungkin selama Ramadan ini khatam berapa kali Al-Quran seperti itu. Tentu setiap habis sholat kita kejar terus, kita baca terus, kita kejar target-target tersebut gitu. Jadi setelah maghrib ya kita tadarus bareng-bareng kayak gitu. Kemudian setelah tadarus mungkin ada yang mau ngerjain apa silahkan. Kemudian kita sholat isyanya juga bareng-bareng. Kemudian setelah sholat isya kita sholat tarawih. Mungkin ada yang tarawihnya sendiri-sendiri karena memang kalau dari pemerintah itu anjurannya, dan bukan anjurannya, memang disuruhnya, perintahnya itu adalah melaksanakan tarawih atau sholat masing-masing. Tapi karena mungkin ada dari beberapa teman-teman kita, mungkin termasuk Ana ya termasuk Ana juga sih, itu yang merasakan euforia tarawih itu kalau berjamaah gitu kan ya ujung-ujung Ana juga nyari teman-teman yang mau jamaahan seperti itu teman-teman. Akhirnya kita jamaah, kita ganti-gantian jadi imam gitu. Kemudian ya setelah itu kita tadarus lagi, tarawih lagi, tadarus lagi, tarawih lagi, tadarus lagi. Setelah tadarus ya mungkin ada yang mau murojaah pelajaran, atau mungkin mau hiburan, atau nonton YouTube, atau ngerjain apa tugas-tugas seperti itu. Tentu sampai sampai mungkin macam-macam sih ya. Tapi kalau anak pribadi selama Ramadan ini mungkin anak malam itu nggak tidur. Anak tidurnya mungkin pagi setelah subuh baru tidur, karena jujur teman-teman di Arab Saudi ini puasanya itu atau siangnya itu ketika puasa lebih panjang daripada malamnya. Jadi kita misalkan bukanya, kita sahur itu jam imsak atau subuh itu kita jam 4:30 subuh, bukanya lagi jam berapa? Jam 7 teman-teman. Jadi mungkin 14 jam lah ya, 14,5 jam ininya puasanya siangnya. Malamnya ya mungkin cuma 10 atau 9,5 jam. Jadi memang kalau anak tanya-tanya sih dari beberapa orang, mereka biasanya malamnya nggak tidur. Biasanya malamnya mungkin qiyamul lail atau tahajud gitu, atau mungkin ada yang muraja, ada yang mengerjain apa-apa. Tapi biasanya seperti itu. Kemudian lanjut sahur, kita masak-masak ya. Jujur anak sendiri sebenarnya nggak bisa masak, dan memang ketika Ana diajakin sama teman-teman ini, sama sebenarnya beliau-beliau ini senior Ana,
Dan anak tahu ternyata mereka itu pintar masak, itu sebuah apa ya istilahnya kebaikan buat anak-anak. Jadi bisa tahu, oh ternyata masak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ternyata mereka itu tahu kayak gini, ternyata ngelihat dari YouTube juga sebenarnya kayak gitu. Tapi mungkin dengan melihat langsung seperti itu, Anda bisa tahu gimana sih prakteknya. Anda juga bisa praktek sendiri gitu, bisa belajar lah istilahnya seperti itu kan. Kemudian setelah sahur kita juga masak sendiri, lanjutin tadarus lagi, menuhin target-target kita. Setelah itu kita baru istirahat. Karena kenapa kita istirahatnya pagi? Karena biasanya kalau pagi-pagi itu mungkin selama Ramadan ini ya, itu biasanya kan sekarang udah nggak ada UAS nih, jadi biasanya dosen-dosen itu ngasih ujian, maksudnya nggak ada UAS, sekarang kan udah nggak kuliah dan sedang UAS gitu. Biasanya dosen-dosen itu ketika lagi lockdown kayak gini, ketika lagi istilahnya belajar online atau ujian online jarak jauh itu, beliau ngasih ujiannya itu nggak pagi hari, biasanya banyak yang sore hari, bahkan ada yang malam hari ngasih ujian. Sekarang jam 1 malam tuh, jam 1 malam dan dosen ngirimin ujian tuh. Masya Allah ya, mantap kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu akhirnya kita pagi-pagi, karena pagi-pagi juga panjang kan, pagi sampai nanti buka lagi panjang, ya akhirnya kita tidur, bangun zuhur, ya seperti itulah. Habis zuhur tadarus, habis itu mungkin ada yang mau lanjut tidur lagi, silahkan lanjut tidur lagi. Habis itu bangun asar, sholat, kemudian tadarus. Setelah tadarus kita siap-siap buat buka puasa, begitu teman-teman. Jadi ya mungkin seperti itulah sedikit cerita tentang Ramadan kita mahasiswa Indonesia di Madinah Al-Munawwarah khususnya, dan di Arab Saudi secara umumnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Misalkan ada kesalahan atau kekurangan itu dari aneh, dan kalau ada kelebihan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu di video selanjutnya. Pokoknya teman-teman jaga kesehatannya, jaga pola makannya, jaga olahraganya, kebugaran tubuhnya. Semoga semuanya sehat-sehat, terhindar dari penyakit khususnya corona ini. Dan bagi teman-teman kita yang sudah mungkin sudah positif, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Oh ya, mungkin ini sedikit nanti aja lah gitu. Kemudian semoga teman-teman juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan kita semua dilindungi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, begitu teman-teman. Oke, insyaallah kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like gitu. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.